Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah Maulana Malik dengan NIM B02216048. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang biografi dari Syekh Hamzah Fansuri dan karyanya yaitu Syarabul Asyikin. Baik, untuk agenda pada video hari ini yaitu yang pertama, biografi singkat Syekh Hamzah Fansuri, kemudian dilanjutkan dengan pengaruh ajaran tasawuf Syekh Hamzah Fansuri, dan selanjutnya yaitu karya-karya Syekh Hamzah Fansuri, dan yang terakhir ditutup dengan review sastra kitab Syarabul Asyikin karya Hamzah Fansuri. Baik, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama pada video kali ini yaitu biografi Syekh Hamzah Fansuri. Dalam salah satu syairnya, Hamzah Al-Fansuri menyebutkan bahwa ia berasal dari Fansur dan menerima ilmu dari tanah Syarnawi, serta mendapat warisan spiritual dari Abdul Qadir Jailani. Berdasarkan beberapa penelitian, Hamzah Al-Fansuri diyakini berasal dari Fansur di wilayah Barus, Aceh Selatan, dan hidup pada masa Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Riayat Shah IV Sayyidil Mukamil sekitar abad ke-16. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Syekh Hamzah Fansuri merupakan murid dari Abdul Qadir Jailani. Hal tersebut juga terbukti pada syair berikut yang berbunyi, "Beroleh khilafat ilmu yang ali daripada Abdul Qadir Jailani." Syair tersebut menandakan bahwa Hamzah Fansuri adalah murid Abdul Qadir Jailani, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia mengikuti tarikat Qadiriyah. Tarikat ini dinamai sesuai dengan pendirinya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Hamzah Fansuri mengikuti tarikat ini saat belajar di Baghdad, pusat penyebaran tarikat Qadiriyah. Di sana ia menerima inisiasi atau baiat dan izin atau ijazah dari guru sufi Qadiriyah untuk mengajar tarikat Qadiriyah. Bahkan ia menjadi mursyid atau pemimpin spiritual dalam tarikat tersebut. Selanjutnya, tanggal kematian Hamzah Al-Fansuri sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti. Meskipun beberapa peneliti seperti Dreus menyebutkan bahwa ia wafat sebelum tahun 1590 Masehi, sementara Naqib Al-Atas menduga ia wafat pada tahun 1697 Masehi. Namun, ajaran dan pengaruhnya tetap kuat hingga awal abad ke-17 Masehi. Kuburan yang diyakini sebagai makam Hamzah Al-Fansuri ditemukan di sebuah desa di Aceh antara Singkel dan Rundang. Untuk lokasi makam yang lebih jelas bisa kalian lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan kedua pada video kali ini, yaitu pengaruh ajaran tasawuf Syekh Hamzah Fansuri. Berkat upaya Syekh Hamzah Fansuri, ajaran tasawuf tersebar luas di Nusantara, serta bahasa Melayu yang digunakan dalam karyanya menjadi bahasa perdagangan dan ilmu pengetahuan di wilayah persebarannya. Karya-karya Hamzah Al-Fansuri juga menjadi inspirasi bagi puisi-puisi modern di dunia Melayu dan Nusantara. Dan sejak abad ke-17 Masehi, ajaran Wahdatul Wujud yang dipelopori oleh Hamzah Al-Fansuri ini di Jawa terwujud dalam bentuk manunggaling kawula Gusti atau menyatunya manusia dengan Tuhan, yang mana diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Berikutnya, mari kita masuk ke pembahasan ketiga pada video kali ini yaitu karya-karya Syekh Hamzah Fansuri. Dalam bidang kesusastraan, Syekh Hamzah Fansuri merupakan tokoh pionir yang memperkenalkan syair puisi berbentuk 4 baris dengan pola akhiran AAAA. Kontribusinya meletakkan fondasi yang kuat bagi puisi dan estetika Melayu. Pengaruhnya sebagai penyair sufi masih terasa kuat hingga saat ini, terutama dalam karya-karya sastrawan pujangga baru seperti Sanusi Pane dan Amir Hamzah. Karya-karya Syekh Hamzah Fansuri terkumpul dalam berbagai buku terkenal, di antaranya yaitu 1. Syair Burung Pinggai, 2. Syair Dagang, 3. Syair Pungguk, 4. Syair Sidang Fakir, 5. Syair Ikan Tongkol, dan yang keenam yaitu Syair Perahu. Selain karya-karya puisi, Syekh Hamzah Fansuri juga menulis karangan berbentuk kitab ilmiah seperti A. Asratul Arifin fi Bayani Ilmi Suluki wal Tauhid, B. Syarabul Asyikin, C. Al-Muhtadi, dan D yang terakhir yaitu Rubai Hamzah Al-Fansuri.
Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir dari video kali ini, yaitu review sastra kitab Syarabul Ashikin. Syarabul Ashikin atau The Drink of Lovers adalah salah satu tulisan tentang tasawuf yang digubah oleh Syekh Hamzah Fansuri, seorang penyair sufi Aceh pada abad ke-16. Istilah Syarabul Ashikin sendiri berasal dari kata syarab yang berarti minuman beserta kata isyq yang berarti penuh gairah, cinta, dan sebagainya. Jadi apabila digabung artinya menjadi minuman bagi mereka yang penuh cinta atau isyq. Karya ini tersedia dalam koleksi Snock Hurgrons serta sebuah naskah dari Banten yang saat ini disimpan di Perpustakaan Leiden dengan nomor kode masing-masing manuskrip Codex OR 7291 dan manuskrip Codex OR 2016. Pada tahun 1933, Durenbos melakukan transliterasi naskah tersebut dan pada tahun 1970 Al-Attas melakukan pembaruan. Menurut Syarifuddin, seorang penulis Aceh yang juga membahas Syekh Hamzah Fansuri, naskah tersebut juga terdapat dalam koleksi perpustakaan kuno Abu Dahlan Tanah Abi nomor 640 F di Aceh Besar. Selanjutnya, pada akhir abad ke-17, kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Naskah versi Jawa dari Syarabul Ashikin ini ditemukan di Banten yang dimiliki oleh Sultan Abu Mahasin Zaid Al-Abidin, Raja Banten dari tahun 1690 sampai tahun 1733 Masehi. Versi Jawa ini kemudian disalin, disunting, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Drewes dan Brakel pada tahun 1986. Penemuan naskah dalam versi lain selain versi asli berbahasa Melayu menunjukkan pengaruh pemikiran Hamzah di luar Aceh dan Barus. Syekh Hamzah Fansuri menyatakan bahwa tujuan penulisannya adalah untuk menyampaikan pemahaman ilmu ma'rifah kepada masyarakat Nusantara yang pada waktu itu sebagian besar tidak menguasai bahasa Arab dan Persia. Baginya penting bagi seseorang untuk mencari ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat kepada guru yang sempurna, meskipun tidak lancar berbahasa Arab atau Persia. Berikutnya, Syekh Hamzah Fansuri membagi kitab tersebut menjadi 7 bagian, yaitu kajian syariat, kemudian kajian tarekat, kemudian hakikat, kemudian kajian ma'rifat, kemudian tajalizat, kemudian kajian sifat Allah, dan yang terakhir yaitu isyq dan syukur. Syekh Hamzah Fansuri memulai pembahasannya dengan mengutip hadis Nabi, yaitu syariat itu perkataanku, tarekat itu perbuatanku, hakikat itu keadaanku, dan marifat itu rahasiaku. Baik, langsung saja masuk kepada bagian pertama pada kitab ini, yaitu syariat. Syariat mencakup 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syariat sendiri juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hal-hal yang dilihat tetapi tidak dilarang atau disebut hadis takriri atau ketetapan, kemudian hal-hal yang diperintahkan atau disebut hadis qauli atau perkataan, dan yang terakhir yaitu tindakan yang dilakukan oleh Nabi atau disebut hadis fi'li atau perbuatan. Menurut Hamzah, 3 aspek ibadah hamba yaitu syariat, tarekat, dan hakikat merupakan kesatuan yang tidak boleh diabaikan salah satunya oleh seorang hamba. Selanjutnya bagian kedua adalah tarekat, yang juga dikenal sebagai pakaian Nabi. Hamzah menjelaskan bahwa tarekat mencakup 3 tahapan, yaitu taubat, zuhud, dan tawakal. Menurut Hamzah, taubat berarti tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan. Kemudian zuhud berarti mencari nafkah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari semalam tanpa berlebihan. Dan yang terakhir, tawakal berarti tidak meragukan jaminan dari Allah. Hamzah juga memberikan analogi yang menarik mengenai 3 tingkatan spiritual dalam Islam. Yang pertama yaitu orang yang mengikuti syariat hanya boleh meminta atau bekerja jika persediaannya untuk kebutuhan sehari-hari sudah habis. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berada dalam tarekat baru boleh meminta atau bekerja ketika mereka tidak lagi mampu berdiri untuk melaksanakan sholat.
Ketiga, bagi orang yang mencapai tingkat hakikat, mereka tidak boleh meminta apapun kepada selain Allah, bahkan jika mereka hampir mati kelaparan. Menurut Hamzah, jika orang pada tingkat hakikat meninggal karena tidak meminta kepada manusia, kematian mereka dianggap sebagai mati syahid. Berikutnya, bagian ketiga adalah hakikat. Sebagaimana yang disampaikan pada hadis Nabi yang berbunyi, hakikat itu adalah keadaanku. Menurut Hamzah, ahli hakikat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mereka yang tetap bersama anak dan istrinya, tetapi hatinya tidak tersangkut kepada mereka itu dan hanya terpaut kepada Allah semata. Sedangkan ahli hakikat yang kedua adalah mereka yang meninggalkan anak dan istrinya, kemudian fokus kepada Allah dan fana di dalam wujud Allah, serta ia juga lupa pada dirinya sendiri. Selanjutnya, bagian keempat adalah makrifat. Seluruh nabi, wali, filsuf, dan mutakalim meyakini bahwa Allah itu qadim bukan baharu, khalik bukan makhluk, tiada berubah dan tiada berwarna, kekal tiada fana, tiada bercerai tiada bertemu, tiada putus dan tiada tersambung, tiada mitsal, tiada sebangsa dan tiada sekutu dengannya, tiada bertempat dan tiada bermasa. Akan tetapi, mereka berbeda pandangan mengenai hubungan di antara keduanya. Menurut teolog, Allah meliputi alam semesta dengan ilmunya, sedangkan ahli sufi meyakini bahwa Allah meliputi alam semesta dengan zatnya, karena zat Allah tiada bercerai dengan ilmunya. Berbeda dengan makhluk seumpama manusia yang dapat berpisah dari ilmunya. Selanjutnya, bagian kelima adalah tajalli Allah. Menurut Hamzah, zat Allah itu la ta'yun, yang berarti tak terdefinisikan dan tak tergambarkan oleh siapapun. Itu sebabnya Nabi mengatakan, Maha suci engkau yang tiada kenal sebagaimana kebenaran adanya. Di tempat lain Nabi juga mengatakan, berpikirlah mengenai ciptaan Allah dan jangan berpikir mengenai zat Allah. Selanjutnya, bagian keenam yaitu penjelasan mengenai sifat Allah. Menurut Hamzah, Allah qadim dengan 7 sifat, yaitu hayat, ilmu, iradah, qudrah, kalam, sama, dan basor. Kesemua sifat Allah itu dibagi ke dalam jalal dan jamal Allah. Menurut Hamzah, semesta alam berjalan berdasarkan jalal dan jamal Allah. Segala yang baik datang dari jamal Allah dan segala yang buruk berasal dari jalalnya. Yang terakhir yaitu bagian ketujuh adalah penjelasan mengenai isyak atau birahi dan sukar atau mabuk. Menurut Hamzah, isyak dan sukar adalah derajat tertinggi dalam tasawuf. Orang yang isyak tidak akan takut mati, dan bahkan jika ia mati maka ia akan menjadi syahid. Isyak adalah lawan dari akal atau budi. Jika akal menghendaki kekayaan, kekuasaan, jabatan, kenyamanan, kesehatan, duduk di atas, maka isyak menghendaki sebaliknya. Orang yang isyak lebih menghendaki kefakiran, sakit, hina, lapar, dan duduk di bawah. Ia tidak takut neraka dan tiada pula berharap pada surga. Seorang yang isyak akan menyerahkan diri kepada Allah secara tajrid dan tafrid, atau dalam bahasa Hamzah disebut tanggal dan tunggal. Tajrid artinya melepaskan diri atau fana dan hal-hal yang terkait dengan diri atau tanggal. Sedangkan tafrid artinya tunggal bersama Tuhannya atau baqo. Inilah hakikat dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila seorang meninggalkan diri, maka ia tunggal dengan Tuhannya. Dan apabila seorang meninggalkan syirik, maka ia tunggal dengan Tuhannya. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai biografi Syekh Hamzah Fansuri dan karyanya yaitu Syarahul Asyikin. Cukup sekian dan terima kasih.
Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tadi terdapat kekurangan atau kesalahan kata, serta video ini diunggah guna memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah sastra kitab dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ista Dianta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.